Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Kali ini saya akan memperbincangkan terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silahkan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Ghadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mirza TV. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ceramah agama dari Habib Ali Jindan dan lainnya ya, yang mana dalam ceramahnya itu menerangkan tentang masalah kemerdekaan Indonesia, tentang sejarah-sejarah Indonesia, tapi dibelokkan dan mendapatkan tanggapan dari DPR RI Irma Suryani. Yuk, seperti apa ceramahnya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kembali bertemu dengan saya, Irma Suryani, fraksi Partai Nasdem, Komisi 9 DPR RI. Pemirsa, terus terang, kali ini saya akan memperbincangkan terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silahkan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sudah perbuatan kriminal menurut saya. Karena itu menyesatkan seluruh perjuangan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Pulau Rote. Menghina pahlawan-pahlawan pribumi, pahlawan-pahlawan bangsa kita. Saya tidak tahu sebenarnya maksudnya apa, tetapi yang jelas ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja klaim-klaim ini adalah awal dari oknum-oknum yang secara terstruktur dan masif ingin mengklaim dan merebut Indonesia melalui ajaran-ajaran atau tafsir-tafsir agama yang salah. Bayangkan rakyat Indonesia ketika disampaikan W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman pun diakui sebagai bagian dari klan mereka. Ini sudah penyesatan
sejarah yang luar biasa. Dan jangan salah, dari sini dimulainya perebutan atau klaim-klaim yang akan membuat Indonesia direbut secara perlahan-lahan oleh oknum-oknum imigran yang ingin menguasai Indonesia. Saya bukan ingin atau mau memprovokasi, tetapi hal seperti ini jangan disepelekan. Kita jangan terpaku, jangan terpancing hanya soal politik dinasti semata, tetapi ini jauh lebih berbahaya. Klaim-klaim penyesatan sejarah perjuangan bangsa ini lebih berbahaya dari sekedar politik dinasti. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ini adalah cikal bakal untuk mengarabkan atau membaalawikan Indonesia dari sistem Pancasila ke sistem khilafah. Ini berbahaya menurut saya, ini harus kita hati-hati. Memang tidak seluruhnya ustadz-ustadz dari keturunan Arab itu tidak baik. Banyak yang baik, tapi hati-hati dengan oknum-oknum yang secara sistematis ingin merusak dan memutarbalikkan fakta sejarah. Kita tidak boleh juga menafikan ustadz-ustadz dari keturunan Arab yang baik, yang benar dan syiar memang untuk kepentingan umat. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan klaim-klaim yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini. Karena perjuangan kemerdekaan itu dari Sabang sampai Pulau Rote dilakukan oleh semua suku dan oleh semua agama yang diakui di negara ini. Salam keindonesiaan, jaga NKRI, dan jangan sampai ada orang yang mengklaim-klaim perjuangan dari pahlawan-pahlawan bangsa kita, karena itu adalah penghinaan bagi bangsa Indonesia. Salam kemerdekaan. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Dari mulai Aceh kita kenal Cuk Nyadin, seorang syarifah, Teuku Umar, seorang Habib, ya banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin, turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin, Habib. Karena keturunan Nabi Muhammad punya jasa besar membebaskan Indonesia dari penjajahan. Apa buktinya? Lihat lambang negara. Lambang negara Garuda, saudara. Yang membuat adalah Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, saudara. Al-Gadri min Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Dulu ada satu orang fasik,
Ada satu orang fajir, ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alum. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, ketika dia sedang diazab oleh Munkar Nakir, tiba-tiba Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alum masuk ke dalam kuburnya itu orang. Fadil Muqaddam berkata, ruh ya Munkar wa Nakir, pergi kamu wahai Munkar dan Nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Al-Imam Muqaddam Zani Habib Abdurrahman Segaf di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Bisa kamu ikuti? Beliau la yanama la lailan wala naharan 33 sanatan, 33 tahun Habib Abdurrahman Segaf gak tidur. Ditanya Habib, kenapa kok Habib 33 tahun gak tidur? Jawab beliau, bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalan beliau. Habib Sanjita dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Dawi nih. Datang Habib Sanjita, lihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat Munkar Nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib. Ketika oleh beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan, ditiburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini haknya Allah. Kalau dikatakan apakah mungkin? Mungkin. Apa yang nggak bisa? Apa yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa melanggar? Siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah berkehendak, kita umat kita percaya. Yang penting itu kalamnya Sayyidina Syekh. Dan yang penting lagi, nisbah kalam itu kepada Sayyidina Syekh benar. Bukan orang lain bercara mengatasnamakan Sayyidina Syekh. Syekh Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Subhanallah, niki Habib Ahmad dugi bandara, pesawat niku pun ngeten. Biasanya tiang nek saking nyaman kados Habib saya tongkat ngeten. Nggih, ngeros tongkat, ngagem tongkat. Tongkat Habib Ahmad. Bahasa di bahasa Indonesia kan ngeten. Nek Ahmad As-Segaf ora wali, pesawate rak balik. Udah Mbak. Nek Ahmad membahasakan ya Mbak, Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf ora wali, pesawatnya rak balik. Subhanallah Pak, saksi ini kata Pak, pesawat itu mundur Pak. Ora tahu kerungu tuh cerita pesawat mundur, pesawat maju, mobil mundur gitu. Niki pesawatnya mundur Pak. Ini biasanya mobil mundur atret gitu, pesawat atret rano Pak. Pesawat atret pedeni gitu gue. Pesawatnya subhanallah mundur nalik. Pilot ini gue bingung, sedoyo ini gue bagian radar, bagian tengkundi ini gue lah mboten paham. Ini gue udah bingung karena apa? Karomah Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf.
beliau itu polos orangnya. Lantas beliau ketika mau masuk dicegat, gak boleh, harus melihatkan keramatnya. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu. Jaluk minta dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Beliau mendapat kemuliaan karamah dari Allah. Karamah diizinkan oleh Allah masuk surga. Kemudian selesai, putranya Al-Habib Umar Al-Muhbar disuruh untuk pijit kaki beliau. Heran, kok gak seperti biasanya, apa kakinya warna kuning kayak dikasih zafarah, baunya harum. Apa ini, warna apa, dari mana apa ini? Dan ini minyak wangi, pernah kita cium baunya di dunia ini. Minyak wangi dari mana? Ya waladi, kata Ibrahim, saya barusan mendapat nikmat dari Allah, diizinkan masuk surga. Sama ya, karena udah dekat dari surga, dengan surga udah dekat, ibadah yang mana? Ini warna rumput surga. Bau harum ini bau harum rumput surga. Indonesia terbesar di dunia, bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramaut, terutama Tarim dan sekitarnya, bagian Muqaddam, Muhajir Allah Madinisa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya aulia Tarim. Kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Ini tisu, berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Ibu Marco, 200 juta ditawar semua. Siapakah mungkin kita kasih? Kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, mut, mati kamu. Seketika itu anaknya kebakar mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar mogok. Waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin. Ana udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti. Ntar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak berdiri, langsung lari-lari lagi, baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Mukhbar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan, anak hidup dimatiin. Dia taslim, nyerah satu sama. Ya udah, berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati, ya, kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Kami adalah Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayit yang lain. Datang dua penggali kubur, digali kuburannya. Saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas baru bilang, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake, cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Satu kali duduk itu. Kamu baca Yasin paling banyak 40 kali. Itu pun kalau ada hajat baru ziarah. Keluar Batang ada hajat baru baca Yasin 40 kali. Kalau nggak ada hajat mana mau kamu ziarah. Al-Habib Umar Al-Muhdar radhiyallahu anhu
Itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca ya Latif sebanyak 1000 kali. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Karena Allah setiap mau nurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Baik itu terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Imam Bonjol, semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Ketika sampai seruhan jihad kepada mereka, ternyata Kapiten Patimura nggak ngumpet di pondoknya, keluar sama santri-santrinya, keluar berjuang berjihad bersama santri-santrinya. Ini baru sosok kiai yang betul-betul cinta terhadap NKRI. Sudah bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Panu Al-Khairat. Makanya di kota Tarim itu, di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukasyif, kecuali sudah jadi wali. Jadi itu ya teman-teman, ceramah agama yang ditanggapi oleh DPR RI Irma Suryani dari fraksi Nasdem ya, yang menanggapi tentang ceramah dari Habib Ali Jindan yang menyatakan bendera merah putih dari instruksi dari Habib ini, terus semuanya lah tentang ceramah-ceramah pembelokan sejarah itu ditanggapi atau dikomentari oleh oleh DPR, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem ya, yaitu Ibu Irma Suryani ya. Jadi Ibu Irma ini menanggapi tentang pernyataan-pernyataan pembelokan sejarah, dan Ibu Irma ini tadi menyebutkan kaum Alawi ya yang membelokkan sejarah tentang kemerdekaan Indonesia, mulai dari bendera merah putih, nyanyian lagu bangsa Indonesia, pramuka, lambang Garuda, 17 Agustus, semuanya diklaim bahwasanya kemerdekaan itu dari kaum Alawi ya. Jadi tadi waktu berceramah itu, jadi apakah Habib di Indonesia ini banyak yang sudah, yang tercatat, yang tidak dicatat banyak juga katanya. Itu yang sebagian yang dicatat, yang tidak. Nah itu ya. Jadi mendapatkan tanggapan dari anggota DPR RI Irma Suryani gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.